Film ini dimulai dengan memperkenalkannya seorang wanita bernama Leonie Johnson, seorang mantan marinir sekaligus lulusan sastra Inggris yang kini tengah mencari pekerjaan sebagai guru. Setelah berpisah dari suaminya, Leonie menjalani hidup sendirian dan berusaha memulai lembaran baru. Suatu hari, seorang teman lamanya bernama Hal Griffith merekomendasikannya untuk melamar kerja di Parkmount High School, tempat Hal juga mengajar. My friend Luann Johnson's here. Just outside. Please, have a seat. Saat wawancara, Leonie bertemu dengan wakil kepala sekolah bernama Carla. Di luar dugaan, Carla langsung menawarkan posisi guru penuh waktu dengan gaji $24.000 per tahun, padahal Leonie hanya melamar untuk posisi paruh waktu. Rupanya, ia akan menggantikan seorang guru sebelumnya bernama Mr. Gingrich. Leonie mulai curiga ketika mendengar bahwa sudah ada 3 guru pengganti yang keluar dari kelas itu dalam waktu singkat. Curriculum and whatnot, and if you would just follow me. Right. Congratulations. Carla menghindari penjelasan lebih jauh, sementara Hal hanya memberikan peringatan samar agar Leonie berhati-hati. Ia menyiratkan bahwa murid-murid di kelas itu terkenal sulit diatur dan tidak mudah dikendalikan. Meski sempat ragu, Leonie memilih tetap berpikiran positif dan memutuskan untuk mencoba. Hari pertamanya mengajar pun akhirnya tiba. Ditemani Hal, ia menuju ruang kelas dan diingatkan bahwa ruang kelas Hal berada di sebelah jika sewaktu-waktu ia membutuhkan bantuan. Don't try and shout over them. Right. Namun begitu pintu kelas dibuka, suasana langsung membuatnya terdiam. Kelas itu sangat berisik, para siswa sibuk sendiri dan tidak ada satupun yang memperhatikan kehadirannya. Dengan tenang, Leonie mencoba memimpin kelas dan bertanya apa yang terjadi pada guru pengganti sebelumnya. Salah satu siswa dengan lantang menjawab bahwa mereka telah membunuh guru itu, membuat seluruh kelas tertawa keras. Pemimpin kelas bernama Emilio Ramirez ikut menimpali dan mengejek Leonie hingga suasana menjadi semakin ricuh dan mengganggu kelas lain di sekitarnya. Awalnya, Leonie masih berusaha tersenyum dan menahan diri, tapi semakin lama ia merasa tidak nyaman dengan tingkah mereka. Come on, you know what they're like. Come on. Akhirnya, Leonie meninggalkan kelas dan menemui Hal untuk meminta penjelasan. Dengan nada tenang, Hal mengatakan bahwa satu-satunya posisi yang tersedia memang untuk kelompok siswa itu. Saat itu, Leonie mulai sadar bahwa kelas tersebut bukan kelas biasa, melainkan seperti tempat penuh tantangan dan bahaya. Ia mulai ragu pada kemampuannya sendiri, namun Hal menegaskan bahwa murid-murid itu sebenarnya cerdas, hanya saja kemampuan akademik mereka tertinggal jauh. Ia menyarankan agar Leonie mencari cara agar mereka tertarik untuk belajar. Tak mau menyerah, Leonie pulang dengan menyusun strategi baru. Hey, you little bastards. Keesokan harinya, ia datang ke sekolah dengan gaya berbeda, mengenakan jaket kulit, celana jeans, dan sepatu boot seperti saat masih menjadi marinir. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya juga bisa tegas dan tangguh seperti mereka. Namun ketika kelas dimulai, para siswa tetap acuh. Untuk menarik perhatian, Leonie menulis di papan tulis bahwa dirinya adalah mantan marinir dan bertanya apakah mereka tahu tentang karate. Ia mulai menunjukkan beberapa gerakan dasar dan mengubahnya menjadi latihan di dalam kelas, meski hal itu sebenarnya melanggar aturan sekolah. 2 murid bernama Daryl dan Raul tampak tertarik dan mulai mengikuti arahannya. Ketika mereka terkesan, Leonie memberitahu bahwa mereka pun bisa menjadi marinir jika mau berusaha dan mendapatkan nilai bagus. Latihan itu sukses menarik perhatian seluruh kelas. Okay, grab his wrist. Okay, now.
Setelah suasana lebih kondusif, Loani beralih ke pelajaran bahasa Inggris dan menggunakan kata kus atau memilih sebagai contoh kata kerja. Ia mengingatkannya dengan kehidupan bahwa setiap orang selalu dihadapkan pada pilihan menyerah atau terus berjuang. Kalimat itu membuat siswa mulai terdiam dan berpikir. Bahkan salah satu siswa bernama Kali menunjukkan antusiasme dan mengungkapkan pemahamannya sendiri tentang arti kata tersebut. Namun pelajaran tiba-tiba terhenti ketika Carla datang dan memanggil Leonie ke kantor kepala sekolah. I mean, you could always choose something. Not where I live. Excuse me, Miss Johnson. Oh, yes. Would you stop by the principal's office before your next class, please? Miss Randy would like to speak to you. Saat bertemu kepala sekolah bernama Mr. Grandy, Loani langsung ditegur karena mengajarkan karate dan memilih topik pelajaran yang dianggap tidak sesuai kurikulum. Grandy menegaskan bahwa Loani harus mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan meski siswa mungkin tidak tertarik. And can lead to a lawsuit in case of an injury. Just going to have to go along with our policies. So, what's on today's lesson plan? A little kickbox? Hari berikutnya, Loani mencoba pendekatan lain. Ia membawa coklat batangan dan menjadikannya hadiah bagi siapapun yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Cara ini berhasil membuat para siswa lebih aktif. Ia juga mulai mengajarkan puisi dan menjanjikan hadiah istimewa. Jika mereka menyelesaikan tugas, ia akan mengajak mereka berwisata keliling Jogja. Namun ketika para siswa menanyakan soal biaya, Loani spontan menjawab bahwa semuanya akan ditanggung oleh dewan sekolah. Emilio langsung menuduhnya berbohong dan menyebut janji itu hanyalah omong kosong. Ucapannya membuat suasana kelas kembali tegang. Beberapa murid kehilangan semangat dan pelajaran pun berakhir dalam keheningan. Hanya Kali yang tetap tinggal di kelas. Ia menasihati Loani agar mencoba mendekati Emilio terlebih dahulu karena semua siswa menghormati pendapatnya. You better be for real. If you want to get the class to listen, get a meal. Mendengar saran itu, Loani kemudian memberi Emilio sebuah puisi karya Bob Dylan tentang kehidupan seorang pengedar narkoboy, berharap ia mampu membacanya dan berdiskusi. Namun Emilio tampak tak tertarik dan menolak berpartisipasi. Not about something so personal. Malamnya, Loani makan malam bersama Hal. Dalam percakapan itu, Hal sempat menyebut bahwa mantan suami Loani dulu adalah temannya. Ia mengajak Loani untuk berkunjung dan bertemu keluarganya, tapi Loani menolak dengan halus karena merasa belum siap. Keesokan harinya, Loani menyaksikan Emilio dan Raul terlibat perkelahian hebat di sekolah. Ia segera melerai mereka dan memperingatkan bahwa jika pihak sekolah tahu, mereka bisa dihukum. Loani berjanji akan merahasiakannya asalkan mereka berhenti berkelahi. Kedua siswa setuju, tapi kekhawatiran Angela yaitu pacar Emilio terbukti benar. Tak lama kemudian, Emilio, Raul, Daryl, dan Gesmar kembali terlibat pertikaian lain hingga pihak sekolah menangguhkan mereka selama 3 hari. Loani melihat sendiri saat Raul dibawa oleh polisi. Raul mengaku ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak lemah. We got a reputation to protect. You a Marine, you understand? Loani menyesal karena pernah menyinggung soal ukuran tubuh Emilio. Perkataannya tanpa sadar mendorong Raul untuk berkelahi. Ia juga heran mengapa Raul yang ditangkap sementara Emilio hanya dihukum ringan. Demi memahami keadaan, Loani mendatangi Emilio dan mencoba berbicara dari hati ke hati. Emilio akhirnya menceritakan bahwa hidupnya sulit, keluarganya berantakan, dan perkelahian menjadi satu-satunya cara untuk melampiaskan emosi. Loani mencoba menolong, tapi Emilio merasa tidak ada orang luar yang benar-benar bisa mengerti hidupnya.
Setelah pelajaran selesai, Loani mengunjungi rumah Raul untuk menemui orang tuanya. Awalnya mereka menyalahkan Raul, tapi Loani membela muridnya dengan mengatakan bahwa Raul adalah anak pintar, lucu, dan penuh potensi. Ucapannya membuat orang tua Raul bangga dan membuka mata mereka terhadap sisi baik sang anak. Tak lama setelah itu, Loani juga mengunjungi rumah Emilio untuk berbicara dengan keluarganya, meskipun detail percakapannya tidak diperlihatkan. Keesokan harinya, para siswa mendatangi Loani dan marah karena mengira ia ikut campur sehingga Raul mendapatkan hukuman. Mereka menuduhnya tidak mengerti kehidupan mereka. Dengan tegas tapi tenang, Loani memberi mereka pilihan tetap di kelasnya atau pergi meninggalkannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada paksaan dan setiap orang berhak memilih apakah mereka ingin tetap belajar atau menyerah begitu saja. Nobody's forcing you to be here. You have a choice. You can stay. There are no victims in this classroom. Ketika Loani merasa sudah tidak sanggup lagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Emilio tiba-tiba membelanya di seluruh kelas. Ia mengatakan bahwa ia menghormati usaha Loani yang telah datang mengunjungi rumah para murid satu persatu, bahkan berani menghadapi orang tua mereka demi memahami kehidupan para siswa dengan lebih dalam. Ucapan Emilio membuat seluruh kelas terdiam dan beberapa siswa yang semula ingin pergi akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Setelah kejadian itu, Loani mengajak mereka berdiskusi tentang pilihan hidup dan bagaimana setiap keputusan bisa menentukan masa depan seseorang. Untuk pertama kalinya, Emilio ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut, menandakan bahwa perlahan-lahan hatinya mulai terbuka. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat Emilio terhadap Loani semakin besar, terutama karena guru itu benar-benar peduli kepada murid-muridnya. Ia sering mengunjungi rumah mereka, berbicara dengan keluarga mereka, dan berusaha membantu sebisanya. Loani juga menepati janjinya untuk membawa seluruh kelas pergi ke Jogja. Semua siswa menikmati perjalanan itu dan bersenang-senang seolah mereka lupa sejenak tentang kerasnya kehidupan di sekolah. Namun meskipun sudah berusaha keras, Loani tetap mendapat teguran dari kepala sekolah yaitu Mr. Grandi karena mengadakan kegiatan di luar standar sekolah tanpa izin resmi. Dengan tenang, Loani menjelaskan bahwa perjalanan itu sepenuhnya dibiayai oleh dirinya sendiri, bukan oleh sekolah. Grandi tetap tidak terkesan, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari murid-muridnya, Loani memperkenalkan tantangan baru bernama The Dylan Thomas Challenge. Dalam kegiatan ini, para siswa diminta untuk menafsirkan puisi-puisi karya Bob Dylan dan Dylan Thomas yang membahas tentang kehidupan dan kematian. Sebagai hadiah, pemenang akan diundang makan malam bersamanya di sebuah restoran mewah di kota. Tanpa disangka, para siswa menyambut tantangan itu dengan serius. Mereka bahkan menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan untuk melakukan riset dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna puisi. Every fucking poem Dylan Thomas wrote is about death, man. Sayangnya, niat baik mereka justru disalahartikan oleh pustakawan yang bersikap kasar dan menuduh mereka hanya membuat keributan. Meski begitu, Loani tetap bangga pada mereka. Setelah dinilai, pemenang tantangan tersebut adalah Raul, Daryl, dan Kelly. Namun Kelly tidak bisa ikut malam karena harus bekerja di supermarket. Loani kemudian berjanji akan mengantarkan makanan untuknya nanti malam. Saat makan malam berlangsung, hanya Raul yang hadir karena dua lainnya sibuk bekerja. Restoran mewah itu membuat Raul merasa gugup dan tidak nyaman, tetapi Loani dengan sabar menenangkannya dan mengajaknya berbincang santai agar ia merasa lebih tenang. Dalam percakapan itu, Raul mengaku bahwa ia akan berhenti sekolah karena membutuhkan uang untuk membayar jaket yang ia sewa seharga $200. Ia berkata bahwa jaket itu membuatnya merasa tampan dan percaya diri. Loani terkejut mendengar jumlah uang sebesar itu hanya untuk satu pakaian. Raul menjelaskan bahwa ia jarang memiliki baju bagus dan jaket itu membuatnya merasa berharga. Tersentuh dengan kejujuran itu, Loani menawarkan bantuannya. Ia bersedia meminjamkan uang kepada Raul dengan satu syarat, yaitu Raul harus membayar kembali bukan dengan uang, melainkan dengan cara lulus sekolah.
Awalnya Raul tidak percaya dengan kesepakatan itu, tetapi akhirnya ia pun menerimanya. If you don't pay the guy back, he'll kill you. What if I don't graduate? Well, then you'll never pay me back the money. Malam itu juga, Loani menepati janjinya untuk mengantarkan makanan kepada Kali di tempat kerjanya. Di sana ia mengetahui bahwa Kali akan dipindahkan ke sekolah lain karena sedang hamil. Loani sangat kecewa karena ia yakin Kali memiliki potensi besar untuk berhasil, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris. Namun, Kali bersikeras untuk berhenti sekolah demi mengurus anaknya. Nutrition, all kinds of stuff, so I thought it would be good for me, you know. Keesokan harinya, Loani menanyakan hal itu kepada Carla dan terkejut mengetahui bahwa kepindahan tersebut bukan keharusan, melainkan keputusan pribadi Carla. Bergegas, Loani mendatangi Kali untuk memberitahukan bahwa ia tidak harus pindah sekolah. Namun reaksi Kali tampak dingin dan datar. Ia menjelaskan bahwa pacarnya yang memaksanya untuk pindah agar bisa lebih dekat dan membangun keluarga kecil mereka. Loani merasa sedih mendengar hal itu. Ia lalu mengajak Kali berbicara secara pribadi dan menceritakan pengalaman kelamnya sendiri saat terjebak dalam hubungan yang abusif dengan mantan suaminya. Meskipun Kali hanya diam mendengarkan, Loani tahu bahwa kata-katanya telah menyentuh hati gadis itu. He beat me. We got divorced, and I had an abortion. Kelly, just don't throw away all you can become. Seiring waktu, cara mengajar Loani mulai mengubah cara pandang para murid terhadap sekolah dan kehidupan. Awalnya mereka hanya mau belajar jika diberi hadiah, namun Loani mengajarkan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah hadiah terbesar. Ia menekankan bahwa kemampuan membaca, berpikir, dan memahami adalah kekuatan yang bisa mengubah hidup. Ia juga mengatakan bahwa senjata paling kuat di dunia bukanlah senapan, melainkan kecerdasan. Tapi perjuangan Loani belum berakhir. Saat ia mengunjungi rumah Daryl dan Lionel, kedua orang tua mereka menolak kehadirannya dan memutuskan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah. Mereka percaya bahwa Loani merusak pikiran anak-anak mereka dengan pelajaran yang tidak realistis tentang puisi dan impian. Nenek mereka juga menambahkan bahwa laki-laki seharusnya membantu mencari uang, bukan mengejar mimpi menjadi dokter atau pengacara. My boys don't go to your school no more, and that's gonna be it. Don't you think that finishing high school will be valuable to their future? A waste of time. They got more important things to worry about. Kehilangan 3 murid sekaligus membuat Loani merasa gagal. Ia mulai kehilangan semangat dan kepercayaan diri, meskipun murid-murid lainnya berusaha menyemangatinya agar tetap kuat. Saat ia mulai bangkit kembali, masalah baru pun muncul. Loani mendengar kabar bahwa Emilio dituduh menjadi pengedar narkoboy dan mencuri pacar orang lain. Karena hal itu, ia kini menjadi target ancaman pembunuhan. Angela memberitahu Loani bahwa Emilio membawa pistol untuk melindungi diri karena pacar lama kekasihnya bersumpah akan menghabisinya. Demi keselamatannya, Loani dan Angela meminta Emilio untuk tinggal sementara di rumah Loani. Guy's looking for me to kill me, and the only way for me to stop him is for me to kill him first. But Emilio, come to my house. Yeah, right. Selama tinggal di sana, Loani berusaha meyakinkan Emilio agar melapor ke pihak sekolah dan menceritakan ancaman yang ia terima. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah bisa membantu dan mengirim pelaku ke pusat penahanan remaja agar Emilio aman. Namun Emilio menolak keras. Ia berkata bahwa menjadi tukang lapor hanya akan menghancurkan reputasinya di lingkungan tempat ia tinggal. Ia bahkan berkata bahwa lebih baik mati daripada hidup selamanya dengan sebutan itu. Loani ketakutan mendengar ucapan itu, tapi ia tetap mencoba menasihatinya dengan sabar. Malam itu, tanpa pamit, Emilio pergi meninggalkan rumah Loani. Keesokan paginya, Loani langsung ke sekolah dan mencari Emilio. Ia menanyakan pada Mr. Grandi apakah anak itu datang ke kantor. Dengan nada datar, Grandi menjawab bahwa Emilio memang sempat datang, tetapi ia memarahinya dan mengusirnya karena masuk tanpa mengetuk pintu. Loani terpukul mendengar betapa dinginnya reaksi kepala sekolah itu. Tak lama kemudian, Carla datang dan menyampaikan kabar buruk. Emilio ditemukan tewas tidak jauh dari sekolah.
Ia ditembak hingga meninggoy dunia. Carla meminta Loani agar tidak memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya karena khawatir mereka akan bereaksi dengan kekerasan. Tapi Loani menolak. Ia merasa bahwa mereka berhak tahu kebenaran. Saat Loani menyampaikan kabar buruk itu kepada kelas, suasana berubah hening. Murid-murid terkejut dan sangat terpukul, namun tidak ada yang bertindak di luar kendali seperti yang dikhawatirkan Carla. Emilio was shot this morning. Loani merasa gagal sebagai guru dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia memberitahu murid-muridnya bahwa tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya di sekolah. Ia berdalih tidak menandatangani kontrak permanen dan memiliki rencana lain. Tapi murid-murid tahu alasan sebenarnya. Mereka melihat kesedihan dan kehilangan semangat dalam diri Loani sejak kepergian Emilio dan beberapa murid lainnya. So if you love us so much and you so interested in our graduating, how come you choose to leave? Yeah. Beberapa hari kemudian, Raul datang membantu Leonie untuk berkemas. Ia mengucapkan terima kasih karena telah membantunya membeli jaket dan mengatakan bahwa itu adalah tindakan paling baik yang pernah ia terima dari siapapun. Leonie kemudian menasihatinya agar terus belajar dan berjuang hingga lulus. Raul mengaku ragu apakah ia bisa berhasil tanpa bimbingan Loani, tetapi wanita itu menegaskan bahwa ia lebih pintar daripada yang ia pikirkan. Ia percaya bahwa Raul memiliki kemampuan untuk sukses. Sementara itu, murid-murid lain juga mohon agar Loani tidak pergi. Mereka merasa masih membutuhkan bimbingannya untuk menyelesaikan sekolah. Namun kata-kata mereka belum mampu mengubah keputusannya. You can't go gentle. You got to rage against the dying of the light. This is my choice. Pada hari terakhirnya di sekolah, sesuatu terjadi. Kali tiba-tiba kembali ke kelas Loani setelah diyakinkan oleh Raul untuk datang. Mereka berharap bahwa kedatangannya bisa menyentuh hati sang guru agar mau bertahan. Dan benar saja, ketika Loani melihat seluruh muridnya berdiri bersama menolak kepergiannya, ia pun merasa haru. Mereka mengingatkan Loani tentang semua puisi dan pelajaran yang telah ia ajarkan tentang pilihan dan keteguhan hati. Mereka berkata bahwa jika Loani menyerah sekarang, itu berarti ia melanggar ajarannya sendiri. Kata-kata mereka membuat Loani terdiam. Ia menyadari bahwa murid-muridnya telah berubah menjadi pribadi yang kuat dan berani. Mereka kini percaya pada diri mereka sendiri dan pada guru yang membuat mereka percaya. Dengan mata berkaca-kaca, Loani akhirnya memutuskan untuk tetap mengajar dan melanjutkan perjuangan bersama mereka. Film pun berakhir dengan pemandangan Loani berdiri di depan kelas, tersenyum bangga pada murid-muridnya yang kini telah menemukan arah hidup mereka. Dengan begitu, film pun tamat. Kadang, hidup tidak selalu memberi kita awal yang baik. Tapi seperti yang ditunjukkan film Dangerous Minds ini, yang benar-benar penting bukanlah di mana kita memulai, melainkan siapa yang kita temui di sepanjang jalan. Seorang guru seperti Loani Johnson membuktikan bahwa satu orang peduli bisa mengubah arah hidup seseorang sepenuhnya. Ia tidak datang untuk menjadi pahlawan, tapi kehadirannya memberi cahaya di tengah gelapnya jalan anak-anak yang kehilangan harapan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa perhatian tulus bisa lebih kuat dari aturan dan kasih sayang bisa lebih berharga dari hukuman. Karena pada akhirnya setiap anak hanya butuh satu hal untuk bertahan, seseorang yang percaya bahwa mereka mampu. Dan terkadang keajaiban terbesar dalam hidup bukanlah ketika kita diselamatkan, tapi ketika seseorang membuat kita sadar bahwa kita berharga untuk diselamatkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.